Ini adalah bagian depan dari Pondok Pesantren Hikamul Quran, dan ini ada masjid kecil. Itu biasanya untuk tamu-tamu yang datang ke Hikamul Quran, karena di dalam itu kan kawasan khusus putri. Ada satu yang istimewa ya. Jadi ini kan gerbang pembatas antara wilayah putri dengan bagian depan, dan ada tulisannya batas kendaraan umum terutama Gojek. Ya memang santri sini bisa melalui ustazah itu nitip untuk beli Gojek, atau mungkin Anda yang di rumah memesankan untuk anak melalui Gojek bisa juga. Tapi sini batasnya, nggak boleh lebih dari sini. Jadi walaupun di sini makan sesuatu yang Anda inginkan di rumah itu bisa. Ini bagian depan dari kawasan Putri, dan kita bisa ngelihat ada beberapa gazebo untuk anak-anak. Ya maklum ya, wilayah Putri itu biasanya anak-anak senang dengan ngobrol, beberapa anak gitu bergerombol. Nah ini ada tempatnya, dan mereka kadang-kadang untuk murojaah juga dilakukan di sini. Nah, ada yang menarik juga di pondok ini itu adalah bahwasanya di sini itu kan banyak wakaf dari donatur, terutama dari teman-temannya Pak Yai itu yang dari luar negeri. Nah, biasanya ditulis seperti ini di dinding-dinding. Ini contoh ya, wakaf dari Lim Azib bin Adam dari Singapura. Nah, ini 10 Oktober 2022. Nah, kalau kita lihat di dinding-dinding itu ada beberapa, 1, 2, 3, di sana juga ada. Jadi banyak banget. Ya, dan intinya kalau misalkan ada yang berwakaf, nanti plakatnya itu ditempel. Nah, kalau yang ruangan ini ya, ini ruangan sakral. Jadi ruangan ini tempat anak-anak mengaji bersama Abah Yai. Jadi biasanya Abah Yai itu di depan, santri-santri itu mengaji di sini semuanya, murojaah nanti dipanggil satu-satu gitu. Atau yang ngantuk itu biasanya dipanggil sama Abah Yai. Suasananya kalau malam di sini tuh kalau menurut saya agak tegang. Ya. Nah ini kitab atau Qurannya santri, dan biasanya ada seperti ini. Ini batasan biasanya. Batas santri itu menghafal. Gak boleh disentuh, gak boleh dipindah, nanti lupa. Nah ini kayak seperti ini. Dan ini ada namanya, tidak boleh pindah-pindah. Ini namanya Sabrina, namanya Shiva. Nah, kalau malam di sini cukup bagus. Salah satu tanda biasanya anak-anak ngafal itu ada Qurannya ya di selipan gitu. Jadi anak-anak kadang lupa nggak dibawa. Jadi mereka taruh di sini untuk mudah diambil. Dan ini bagian depan daripada pondok pesantren. Nah, ini pintu masuk. Ini asramanya 3 lantai, dan lantai atas juga ada, tapi untuk jemuran. Ada juga gedung yang masih belum selesai dibangun, itu 4 lantai, cukup lumayan lah, dan suasananya eksklusif sekali. Karena kalau Anda melihat sepi ya, nggak ada anak-anak ya masih suasana belajar. Karena ini kami mengambil gambar waktu pagi jam 10:30, jadi seperti itu. Ini tempat sendal anak-anak. Ya, kalau Anda ingat di kolam renang biasanya ada tempat penitipan baju. Persis kayak gini, ada kuncinya.
Jadi potensi untuk kehilangan sendal itu kecil di sini. Bahkan hampir nihil lah, karena ada tempat sebenarnya. Nah, ini Anda lihat ya. Sendal ini juga sama. Nah, sendal. Jadi seperti itu. Rapi, menurut saya cukup rapi. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita ditemani oleh Ustazah Sita dari Kalimantan ya. Iya. Nah, kita akan keliling pertama ke kelas dan kemudian ke asrama sampai kamar mandi, juga ke kantinnya. Ayo kita ke kelasnya ya. Ini kelas masuknya jam berapa kalau kelas? Kelas biasanya kita masuk setelah selesai sholat maghrib berjamaah. Biasanya masuknya jam 6.30 sampai jam 9. Selanjutnya dilanjut kegiatan murojaah dan ya. Satu kelas ini berapa banyak? biasanya satu kelas itu isi siswanya 15. Dan ini keadaan kelasnya ya. Jadi ruangannya cukup representatif, juga pakai pendingin ruangan. Kita lanjut ke kamar. Nah, ini yang pengen kita tahu ya, kamarnya. Ini ada dispenser kalau anak-anak malam mungkin pengen buat minuman ya, biasanya buat minuman ya. Itu bisa ngambil sendiri ternyata. Kapan aja ini tersedia. Dan kemudian kalau juga misalkan pagi atau apa pengen buat kopi itu bisa ternyata ya. Nah, sekarang kita mau ke kamarnya. Nah, ini kamarnya santri Hikamul Quran yang khusus tahfidz putri. Ini satu kamar berapa anak? Kira-kira biasanya satu kamar itu kita isi dengan 16 sampai 15 anak. 16 sampai 15. Satu anak berarti satu lemari punya ada ya? Iya. Dan satu tempat ya. Jadi ini maklum ya, namanya kamarnya putri itu warna-warni ya. Jadi ada yang warna ini, ada ya macam-macam lah, ada juga bantal-bantal, dan itu terserah masing-masing, nggak masalah. Dan ruangan ini disertai dengan 2 pendingin ruangan ya, ada 2, jadi ya cukup sejuk lah kalau menurut saya untuk di sini. Nah, kita ke kamar mandinya. Biasanya kalau orang pengen tahu bagaimana bersih enggaknya pondok pesantren itu, kita lihat kamar mandinya. Mari kita lihat baik-baik. Yang istimewa ternyata ada heater ya? Iya, ada air hangatnya untuk air hangat untuk mandi ya? Iya. Dan itu bisa dipakai siapa aja? Bisa dipakai siapa aja asal gasnya masih tersedia. Jadi kalau nanti gasnya habis langsung diganti gitu ya? Iya. Nah, kita lihat kamar mandinya ya. Ini namanya kamar mandi putri ya, sandalnya aja rapi banget ya. Jadi kayak gini deh, istimewa. Dan kalau masuk sini pakai sandal. Nah, kita lihat dalamnya kamar mandi ya. Nih, kita lihat ya. Kamar mandi 1 ada namanya Faida Cecil Amel. Jadi satu kamar mandi ini untuk berapa anak? Biasanya tergantung masing-masing kamar. Ada yang buat 3 anak, ada yang 2 anak, ada yang 4 anak. Oh gitu, jadi nggak begitu antri ya? Iya. Nah, kita lihat kamar mandinya ya. Nah, kita lihat ya. Namanya kamar mandi putih, bro. Lihat ini, sabunnya banyak, sampunya banyak. Gitulah pokoknya lah. Ya, nyaman lah. Apalagi ada air hangat ya, jadi enak. Nah, kita sekarang ke kantin, ke asramanya. Kita lihat ke bawah. Lewat sini bisa ya? Bisa. Ini adalah kantinnya. Kantin itu tempat makan juga ya? Iya. Oh ya, jadi tempat makan juga. Anak-anak itu
kalau pengen jajan atau apa itu bisa di sini, dan ini di dalam asrama, bukan di luar asrama sehingga jauh itu enggak. Coba kita lihat sedikit kantinnya ya. Nah ini jajannya, lihat tuh. Tersedia ada macam-macam lah, ada produknya, es krim juga ada. Jadi nyaman banget ya. Kemudian ini kalau anak-anak makan di sini makannya, dan biasanya mereka makan di sini dan kemudian kalau sudah selesai dirapikan seperti ini. Biasanya kalau makan jam berapa pagi itu? Biasanya kita makan pagi setelah selesai murojaah Jam jam 6.15. 6.15. Ya. Tapi terkecuali hari Senin dan Kamis karena kita wajib puasa Senin Kamis di sini ya. Oh, Terus makan siang kita jam 12. Selanjutnya makan malam itu dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 6. oh, jadi Senin Kamis di sini wajib puasa.